Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Kawasan pesisir dan laut merupakan sebuah ekosistem yang terpadu dan saling mempengaruhi. Masing-masing elemen dan ekosistem memiliki peran dan fungsi yang saling mendukung. Hutan bakau merupakan rumah dan tempat berkembang biak burung, ikan, dan satwa laut lainnya. Kerusakan salah satu komponen ekosistem secara langsung berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem keseluruhan. Hutan mangrove juga merupakan elemen yang paling banyak berperan dalam menyeimbangkan kualitas lingkungan dalam menetralisir bahan-bahan pencemar. Atas dasar itulah, beberapa warga dan lembaga pemerhati lingkungan, diantaranya Walhi dan Ulayat, bergerak untuk membangun laboratorium mangrove di muara Sungai Jenggalu. Di laboratorium ini digelar berbagai kegiatan yang melibatkan pelajar dan mahasiswa, seperti perkemahan Sabtu Minggu yang diikuti puluhan siswa SMA Negeri 7 dan SMP Negeri 10 Kota Bengkulu. Para siswa ini diberikan pengetahuan akan pentingnya hutan mangrove sebagai benteng pertahanan dari abrasi air laut dan tempat perkembangbiakan berbagai satwa laut. Selain itu, generasi penerus bangsa ini juga diajarkan cara mencari bibit, pembibitan, dan langsung diajak menanam pohon bakau di muara Sungai Jenggalu. Pemirsa, tadi saya berada di muara Sungai Jenggalu dan dapat pemirsa lihat bahwa di belakang sana itu ada peserta dari perkemahan Sabtu Minggu. Mereka sedang melakukan aksi pembersihan muara Sungai Jenggalu dan juga melakukan aksi penanaman pohon di sekitar muara Sungai Jenggalu. Dan lokasi ini berada di laboratorium mangrove. Dan untuk lebih asiknya, bagaimana kita lihat kegiatan aksi mereka. Yuk. Melalui kegiatan seperti ini, para pelajar dan mahasiswa diharapkan dapat bermotivasi untuk peduli terhadap kelestarian lingkungan. Ya, pemirsa, ini saya sudah bersama Bapak Halihin. Beliau ini merupakan inisiator dari laboratorium mangrove. Dan selamat sore, Bapak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, kita akan tanya-tanya sedikit masalah dari laboratorium mangrove sendiri. Oke, mungkin bisa Bapak jelaskan, Pak, terbentuknya laboratorium mangrove ini sebenarnya kegunaannya untuk apa, Pak? Pertama, menanamkan kepada semua orang, tentunya yang lebih strategis melalui pendidikan. Artinya bagaimana? Karena hutan mangrove ini besar sekali manfaatnya, terutama kalau dilihat dari penyediaan sumber daya alam di laut, dalam artinya biota laut, ikan. Artinya salah satu fungsi hutan mangrove sebagai daerah asuh bagi biota laut. Kemudian ada juga biota lain seperti kepiting, kemudian lokan, yang semuanya itu berguna secara ekonomi maupun secara kebutuhan protein bagi manusia itu sendiri. Jadi itulah pentingnya sebenarnya yang utama. Kemudian fungsi mangrove itu juga, ini seperti kita lihat di sekitar kita kan banyak sampah nih. Kalau sampah ini kalau hutan mangrove ini tidak ada, maka sampah ini akan mengotori pantai Panjang. Jadi artinya kait sekali eratan hutan mangrove ini dengan pengembangan pantai Panjang sebagai kawasan wisata. Jadi bohong juga kalau dikatakan
pengembangan pariwisata itu tanpa dibarengi dengan apa pelestarian hutan mangrove, di mana fungsi hutan mangrove sebagai supaya sampah tidak berserakan sana. Tapi kalau hutan mangrove-nya ditebang habis, maka Banda Panjang akan selalu kotor. Terus bagaimana? Apa? Tali deh. Tali. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang melakukan aksi penanaman pohon di kawasan Sungai Muara Jenggaluda. Dapat pemirsa lihat bahwa di sini sangat terlihat banyak sekali kotoran, namun upaya dari yang dilakukan oleh laboratorium mangrove ini demi kecintaan dan kelestarian kawasan di Bengkulu ini. Mari selamatkan bumi kita.